nunggak pajak atau mati pajak itu ada hukum tersendiri, yaitu denda, bukan ditilang. Kalau pajak kita mati atau nunggak, kita akan didenda, itulah hukumannya. Dan ini adalah wewenang daripada Dispenda, ya, Dinas Pendapatan Daerah. Karena pajak kendaraan bermotor ini pemasukan untuk daerah, ya, provinsi. Nah, artinya pajak mati atau nunggak ini bukan urusan polisi. Ini maksudnya apa, Ibu? Oh, enggak boleh. Maksudnya ini razia enggak? Razia bukan. Ini razia enggak kejadian? Yang bilang razia. Lalu kenapa? Apa dasarnya kamu blok? Ini bukan urusan saudara. Ya, ini bukan urusan saudara. Kalau masalah enggak, ya saya ada ini razia enggak? Iya. Ini waktu kami harus ngambil di sini. Paham enggak? Ya Bapak mau sama orang ambil iya. Saya udah kasih tahu. Saya sedang mengurus konsultasi yang pasti yang terkena Bapak. Nah, ini kita lagi buru-buru tapi ditilang ini. Diberhentiin Pak Pol nih, Bun. Ini nih, Bun. Bebas, Bapak bebas. Iya. Enggak perlu pakai surat, silakan. Iya, Bun. Ini, Bun. Iya. Oke. Apakah PKB yang tidak dibayarkan ketika operasi lalu lintas, STNK-nya masih hidup, ditilang polisi, bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kalau ada polisi lalu lintas yang melakukan penilangan, maka polisi lalu lintas itu bisa dilaporkan. Tindak pidana pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang, karena tidak ada dasar hukumnya. Ancaman pidana bagi polisi itu adalah 8 tahun penjara. Ini tidak main-main loh. Nah, saya jelaskan sekarang dasar hukumnya. Pertama kita mulai dari STNK. STNK ini selalu ada 2 lembar. Yang pertama ini disebut surat tanda nomor kendaraan bermotor. Berlakunya 5 tahun. Di belakangnya ada lampiran. Lampirannya ini adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB. Ini setiap 1 tahun sekali. Harus dibayarkan syarat untuk pembayaran pajak. Yang jadi masalah adalah polisi biasanya menganggap kalau PKB-nya tidak dibayarkan berarti STNK-nya tidak berlaku. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Dasar hukumnya begini, biasanya dipakai polisi adalah pasal 288 ayat 1 untuk melakukan penilangan ketika PKB-nya belum dibayarkan. Nah, 288 ayat 1 itu menyatakan setiap orang yang tidak mampu untuk menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan di dalam pasal 106 ayat 5 huruf A. Jadi penilangan terhadap pasal 288 ayat 1 didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan dalam ketentuan pasal 106 ayat 5 huruf A. Bukan pasal 70. Di mana di sana dikatakan dengan tegas dan jelas, kalau Anda tidak memiliki STNK, Anda tidak memiliki surat tanda coba kendaraan bermotor, maka ketika motor atau kendaraan yang Anda pakai jalan di jalanan raya ditangkap oleh polisi, bisa dilakukan penilangan dengan pasal 288 ayat 1. Nah, sekarang kebanyakan polisi lalu lintas mengatakan, ada ketentuannya. Di mana? Di dalam pasal 70 ayat 2. Saya bacakan ya, pasal 70, supaya semuanya tidak bingung. Pasal 70 ayat 2 mengatakan, surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun. Garis bawahi dulu, berlaku selama 5 tahun. Koma, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Garis bawahi ya, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Anda harus baca penjelasannya, Pak Polisi. Nah, di dalam penjelasan daripada pasal 70, ini secara tegas dikatakan ya, ayat 2. Yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi maksudnya itu bukan kemudian STNK-nya tidak berlaku. Bukan.
Maksudnya itu adalah untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang terhadap kendaraan bermotor dan untuk membuat agar semua orang yang memiliki kendaraan bermotor itu wajib atau taat di dalam melakukan pembayaran pajak. Jadi gini woi, bedanya razia sama tertangkap tangan itu adalah kalau razia itu polisinya berdiri di ruas jalan, ada pelang, ada perwira, dan mempunyai surat perintah tugas. Itu kendaraan lengkap, kendaraan nggak lengkap, boleh diperiksanya. Kalau lengkap nih pakai helm, pakai spion ya boleh kok di stopnya periksa mesin kamu, boleh. Tapi kalau yang namanya tertangkap tangan, itu artinya kau saat melaksanakan berkendara, kau itu nggak pakai helm, bonceng 3, knalpot gong, apalagi itu terobos traffic light, parkir di tempat yang salah, itu nggak perlu surat perintah dia, nampak kasat mata langsung dia boleh periksa surat-suratmu, nggak lengkap ditilang dia, boleh itu, paham? Jadi kalau kau naik kereta lengkap, pakai spion, nggak terobos traffic light, udah itu nggak bonceng 3, pokoknya nggak melakukan pelanggaran lalu lintas lah, di stop sama polisi, kau tanya, apa ya bapak stop saya? Mana SIM STNK kamu? Apa dasar bapak periksa saya? SIM STNK saya kan nggak melanggar apa-apa. Aku mau periksa aja, oh jangan kasih. Itu kok tidak tertangkap tangan, kok viralkan polisinya.